Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit gastritis. Pengertian gastritis adalah inflamasi pada dinding gaster, terutama pada lapisan pada mukosa gaster. Intinya, gastritis adalah suatu inflamasi atau peradangan yang sering terjadi pada dinding lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difusi, atau lokal. Etiologi bagian A. Pola makan tidak teratur, misalnya tidak tepat waktu. Bagian B yaitu iritasi yang disebabkan oleh rangsangan makanan, misalnya makanan pedas, terlalu asam, dan beralkohol. Bagian C. Perokok. Kandungan dari rokok seperti fenol, metanol, kadmium, aseton, lain-lain yang dapat berdampak terhadap erosi dan mukosa lambung. D. Infeksi obat bakteri toksin atau infeksi virus. Bagian E yaitu obat-obatan seperti aspirin, obat antiinflamasi non-steroid yang dapat berdampak terhadap erosi pada mukosa lambung. Bagian F yaitu gangguan mikrosirkulasi mukosa lambung seperti trauma dan luka bakar. Patofisiologi gastritis terjadi akibat peradangan pada mukosa lambung yang menimbulkan rasa nyeri yang dialihkan ke epigastrium bagian atas. Flek pada mukosa lambung mengakibatkan kelenjar saliva mengeluarkan saliva dalam jumlah yang sangat besar. Dan sering menelan saliva menyebabkan banyak udara yang berkumpul di lambung. Penggunaan aspirin, alkohol, memakan makanan yang berbumbu secara berlebihan atau dalam jumlah yang besar dapat mengurangi daya tahan mukosa, ditambah dengan keadaan stres yang dapat menyebabkan sekresi asam lambung berlebihan, dan ini akan menimbulkan komplikasi, yaitu tukak lambung. Terapi farmakologi gastritis. 1. Obat antasida. Antasida mampu meredahkan gejala gastritis, terutama rasa nyeri, secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini efektif untuk meredahkan gejala-gejala gastritis, terutama gastritis akut. Contoh obat antasida Doen. Indikasinya mengurangi gejala kelebihan asam lambung, gastritis, tuak lambung, tuak 12 jari. Kontraindikasinya yaitu difusi ginjal berat, efek samping seperti sembelit, diare, mual, dan muntah. Interaksi obat yaitu simetidin dan tetrasiklik mengurangi absorpsi obat. Dosisnya yaitu untuk dewasa sehari 3-4 kali 1-2 tablet atau 1-2 sendok suspensi. Untuk anak 6-12 tahun sehari 3-4 kali 1/2-1 tablet atau 1/2. Yang kedua, obat penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di lambung. Contoh obatnya simetidin. Indikasinya yaitu ulcerasi gaster dan duodenum jinak, tukak lambung, reflux esofagitis, dan kondisi lain di mana pengurangan asam lambung bermanfaat. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Interaksi obat jika digunakan dengan antasida, metoclopramid, dan sucralfate dapat menurunkan efektivitas simetidin. Jika digunakan dengan obat kemoterapi dan radioterapi, berisiko menurunkan produksi sel darah merah. Jika digunakan dengan antikoagulan dan penitoin, dapat meningkatkan risiko efek samping obat tersebut. Dosisnya 1 kali sehari 800 mg,
diminum setelah makan malam, dan dapat dikonsumsi oleh dewasa, anak-anak di atas 12 tahun. Efek samping dari obat ini yaitu diare, nyeri otot, pusing, dan reaksi kulit. 3. Obat penghambat pompa proton atau biasa disingkat dengan PPPI. Obat ini memiliki tujuan yang sama seperti penghambat histamin 2, yaitu menurunkan produksi asam lambung, namun dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contohnya obat omeprazol, indikasi sebagai pengobatan dalam jangka pendek untuk tukak lambung, reflux esofagitis, dan sindrom Seliger-Ellison. Kontraindikasi untuk pasien yang diketahui hipersensitivitas terhadap obat omeprazol atau bahan lain yang terdapat dalam formulasi. Efek samping obat omeprazol yaitu sakit kepala, muntah, nyeri perut, batuk, dan infeksi saluran nafas atas. Interaksi obat omeprazol hanya berinteraksi dengan diazepam, phenytoin, dan warfarin. Dosis untuk orang dewasa 20-40 mg per hari selama 4-8 minggu. Sedangkan untuk anak-anak dan remaja usia 1-16 tahun 1 mg per kilogram per dosis sekali atau 2 kali per hari. Yang keempat, obat antibiotik. Obat ini diresepkan pada penderita gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Helicobacter pylori. Contoh obat antibiotik yang dapat diberikan kepada penderita gastritis adalah amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, dan metronidazole. Amoxicillin, indikasi mengatasi infeksi bakteri. Kontraindikasi hipersensitivitas. Dosis dewasa 250-500 mg tiap 8 jam. Anak-anak 20 mg per BB per hari terbagi tiap 8 jam. Infeksi berat diberikan dosis ganda jika akut diberikan dalam 2-3 gram dosis tunggal. Efek samping mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, diare. Interaksi meningkatnya risiko pendarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah. Meningkatnya risiko alergi jika digunakan dengan allopurinol. Meningkatnya efek samping amoxicillin jika digunakan dengan probenicid. Menurunnya efektivitas obat amoxicillin jika digunakan dengan chloramphenicol. Yang kelima yaitu obat anti diare. Diberikan kepada penderita gastritis dan keluhan diare. Contoh obat anti diare yang dapat diberikan kepada penderita gastritis adalah bismut subsalisilat. Adapun indikasi dari obat bismut subsalisilat yaitu sebagai obat anti diare dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Efek samping obat yaitu muntah, buang air kecil menurun, mulut kering, detak jantung cepat, pusing, dan gelap tinja. Interaksi obat yaitu bismut subsalisilat dan tetracycline dapat mengurangi absorpsi tetracycline. Dan bismut subsalisilat dengan aspirin dapat meningkatkan toksisitas aspirin. Dosisnya yaitu pada dewasa 2 tablet atau sekitar 262 mg per tablet atau 30 ml per oral setiap 30 menit atau 1 jam bila diperlukan. Dan pada anak-anak 5-30 ml per oral setiap 30 menit atau 1 jam bila diperlukan. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, membiasakan makan dengan teratur. Yang kedua, menghindari makanan yang dapat menyebabkan sekresi HCl yang berlebihan atau asam pedas. Yang ketiga, menghindari minuman yang menyebabkan sekresi HCl yang berlebihan, seperti kopi, minuman asam, dan bersoda. Yang keempat, menghindari alkohol dan kafein. Yang kelima yaitu teknik relaksasi, seperti dengan olahraga, agar dapat menghindari stres. Yang keenam, hentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol.
Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Remember when I told you no matter where